Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Oktaviana dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Baik, di video kali ini saya akan memaparkan materi tentang bilangan bulat. Sebelum ke bilangan bulat, teman-teman harus tahu dulu apa itu bilangan. Bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan dalam pencacahan dan pengukuran. Simbol ataupun lambang yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan disebut sebagai angka atau lambang bilangan. Lalu, untuk bilangan bulat adalah kumpulan atau himpunan yang nilainya bulat. Bilangan bulat sendiri terdiri dari bilangan cacah dan bilangan bulat negatif. Jadi, bilangan bulat itu terdiri dari bilangan negatif, 0, lalu positif. Untuk lebih jelasnya, coba kalian perhatikan garis bilangan berikut. Nah, bilangan bulat di sini adalah negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dalam membandingkan bilangan bulat, teman-teman harus tahu dulu dalam urutan bilangan bulat. Mengurutkan bilangan bulat di sini berarti menuliskan bilangan bulat secara urut dari nilai terkecil ke nilai terbesar ataupun sebaliknya. Jikalau berdasar garis bilangan, semakin ke kanan letak suatu bilangan, maka semakin besar. Sebaliknya, semakin ke kiri letak bilangan, maka semakin kecil nilainya. Teman-teman bisa lihat contohnya di gambar berikut. 5 lebih besar dari negatif 1. Kenapa? Dikarenakan 5 berada di kanannya negatif 1. Lalu negatif 4 lebih kecil dari 2. Mengapa? Karena negatif 4 berada di sebelah kiri 2. Selanjutnya, operasi pada bilangan bulat. Pada operasi bilangan bulat penjumlahan dan pengurangan, itu berlaku A plus B sama dengan A plus B, A plus negatif B sama dengan A dikurangi B, negatif A plus negatif B sama dengan negatif dikali A plus B. A dikurangi B sama dengan A dikurangi B, A dikurangi negatif B sama dengan A plus B, negatif A dikurangi negatif B sama dengan negatif A plus B. Lalu, pada operasi bilangan bulat perkalian dan pembagian. Kalau di operasi perkalian dan pembagian, perlu teman-teman ingat, misalkan negatif bertemu positif atau positif bertemu negatif, itu hasilnya akan negatif. Misalkan negatif bertemu negatif ataupun positif bertemu positif, itu hasilnya akan menjadi positif. Jadi, pada perkalian dan pembagian itu berlaku A dikali B sama dengan AB, A dikali negatif B sama dengan negatif AB, negatif A dikali negatif B sama dengan AB, A dibagi B sama dengan A per B, A dibagi negatif B sama dengan negatif dikali A per B, negatif A dibagi negatif B sama dengan A per B. Untuk selanjutnya, sifat-sifat operasi hitungan pada bilangan bulat. Yang pertama adalah komutatif atau nama lainnya pertukaran. Untuk sifatnya sendiri yaitu A tambah B sama dengan B tambah A. Kenapa menjadi B tambah A? Karena ditukar A dengan B-nya. Lalu untuk A dikali B sama dengan B dikali A sama. Ini juga ditukar. Perlu teman-teman ingat kalau sifat komutatif ini hanya berlaku untuk pertambahan dan perkalian. Lalu sifat selanjutnya yaitu distributif. Untuk distributif ini sifatnya yaitu A dikali dalam kurung B tambah C kurung tutup itu menjadi sama dengan A dikali B dalam kurung ditambah kurung buka A dikali C kurung tutup. Mengapa begitu? Dikarenakan ini disebarkan si B dengan C-nya. Jadi A dikali B ditambah A dikali C. Untuk sifat distributif itu yang selanjutnya yaitu A ditambah B dikali C
itu disebarkan menjadi A ditambah B dikali A ditambah C. Untuk sifat distributif ini bisa berlaku untuk pertambahan, perkalian, mungkin perkurangan juga masih bisa berlaku. Lalu sifat selanjutnya yaitu asosiatif. Untuk sifat asosiatif ini yaitu A ditambah B, ini dalam kurung A tambah B ditambah C sama dengan A ditambah kurung buka B tambah C kurung tutup. Itu jadi si kurungnya itu dipindahin dari yang asalnya dalam kurung A tambah B itu dipindahkan menjadi B tambah C. Lalu kalau untuk perkaliannya yaitu dalam kurung A dikali B lalu dikali C sama dengan A dikali kurung buka B dikali C kurung tutup. Ini juga sama, jadi si kurungnya dipindahin. Jadi kalau untuk sifat asosiatif ini hanya berlaku untuk pertambahan dan perkalian. Contoh soal nomor 1. Bu Teti membeli 3 dus wafer, setiap dus berisi 22 wafer. Banyak wafer seluruhnya adalah, untuk soal seperti ini cara menjawabnya adalah, pertama total dus adalah 3 dan satu dus adalah 22 wafer. Jadi untuk menentukan seluruh dus 3 dus yaitu 3 dikali setiap satu dus yaitu 22 sama dengan 66. Untuk nomor 2, berapakah hasil dari negatif 15 dikali 10? Hasilnya adalah negatif 150. Mengapa? Dikarenakan negatif dikali positif, yang hasilnya menjadi negatif. Negatif 15 kali dikali 10 sama dengan negatif 150. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.